Nah, teman, akhirnya setelah sebulan ya, hampir persis ya, 1 bulan ya, 14 Juli sampai 14 Agustus ini persis 1 bulan kemarin ya, semenjak all time high Bitcoin yang terakhir, baru kita sentuh dikit teman gitu ya. Jadi all time high di 122 di bulan lalu persis tanggal 14 dan persis tanggal 14 Agustus juga kita sentuh 124. Abis itu langsung mendadak reversal gitu. Langsung mendadak drop lagi ya setelah menyentuh breakout. Kira-kira nih apakah ini koreksi ini permulaan atau kira-kira kita bakalan show sign of strength dan balik lagi ke atas? Itu yang bakalan gue bahas juga di video kali ini ya. Post terakhir dari VIP Group di tanggal 7 Agustus ya, pas Bitcoin ada di sekitar 113 ya. Kita ada targetin untuk Bitcoin bakalan break all time high dan itu kejadian gitu ya, tanggal 7 Agustus sekitar 1 minggu yang lalu ya, pas Bitcoin ada di sini ya, 115 sekian di sini. Kita ada targetin untuk dia break ATH dan udah kejadian teman gitu ya, setelah break ATH ternyata kena reversal lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook seperti ini ya dari VIP Group, lately gue juga ada post ya, ini yang bakalan kita bahas nanti di tanggal 15 Agustus postnya. Teman-teman bisa tinggal daftar BingX aja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Jadi kalian langsung dapetin akses VIP Group ini ya, gue kasih banyak sekali outlook ya, mainly outlooknya tentang Bitcoin maupun altcoin ya. Kalian bisa akses gratis ini sampai seumur hidup tanpa ada biaya bulanan atau tahunan teman. Caranya cukup tinggal daftar BingX saja gitu ya. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa tinggal melakukan deposit, lalu ngelakuin beberapa activity trading gitu. Habis itu kalian tinggal DM admin aja untuk minta dimasukkan ke dalam VIP Group ini. Akses sampai seumur hidup sekali lagi ya. Free analisa dari gua. Jadi kalau misalkan lagi ada kompetisi trading, itu juga nanti kalian bisa dapetin cash langsung gitu ya. USDT cash langsung yang biasanya gua adain beberapa bulan sekali khusus underlying referral gua teman. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat teman-teman ya dari drop yang terjadi kemarin di sini ini lumayan tajam gitu loh ya. Jadi bukan sekedar koreksi biasa teman-teman gitu. Koreksi biasa yang misalkan kita time frame 4 jam ini ya, kita koreksi kecil lalu setelah itu break ke ATH. Nah, ini koreksi biasa gitu ya. Ini koreksi biasa, ini juga koreksi biasa teman-teman ya. Jadi yang nggak biasa adalah tiba-tiba terjadi 3 candle ya, 2-3 candle dengan volume sell off yang cukup besar teman-teman ya. Ini kalian lihat, ini jelas beda loh gitu ya. Apa yang kalian lihat di sini ya, volume sell off Bitcoin ini kan kecil-kecil gitu ya. Minusnya cuma 1%, minus ya 1-2% maksimal gitu. Lalu yang ini satu candle aja teman-teman ya, itu bisa 1% lebih teman-teman gitu ya. Dan bahkan yang ini 2,2% teman gitu ya. Jadi jauh lebih besar. Ini udah perbandingan banget gitu. Kalian lihat aja kanan sama kirinya ini udah kelihatan bedanya lah teman gitu ya. Kalian bisa bedain lah teman gitu ya. Kanan sama kiri ini jelas udah beda banget gitu ya. Dalam 2-3 candle volume sell off-nya jauh lebih besar dibandingkan yang biasanya gitu ya. Dan terakhir kali kita nge-trigger hal seperti ini teman gitu ya. Jadi kita nge-trigger volume sell off yang cukup besar ini itu back ketika kita sentuh all time high persis di 1 bulan lalu. Nah, kalian bisa lihat contohnya persis di sini ya. Ini salah satu sell off yang cukup besar juga ya. Kalian lihat sekali minus tuh 2% lebih, 2,27%. Sama kayak ini juga 2,23%. Jadi bener-bener sama persis nih ya sell off yang ini sama sell off yang saat ini kita alamin gitu ya. Dan apa yang terjadi setelah sell off terakhir teman gitu ya, sell off yang mirip-mirip gitu ya dengan volume yang cukup besar sell off-nya, apa yang terjadi ya Bitcoin sideways bahkan cenderung turun dan bahkan koreksi sampai 112.000 baru dia break a new all time high lagi gitu ya. Jadi biasanya ya sell off yang cukup besar ini, apalagi sell off ini nge-break area support sebelumnya teman-teman gitu ya, yang dimana kan support sebelumnya di tanggal 12 Agustus kalian bisa lihat ya. Ini adalah area support sebelumnya. Kita bahkan sudah break area support tersebut gitu ya dengan volume ya sell off yang besar gitu ya. Jadi bukan dengan cara dicicil pelan-pelan gitu, enggak, tapi significant drop ke bawah teman gitu ya. Jadi apa yang terjadi bila terjadi break support dengan sell off signifikan ke bawah, ya kalian lihat aja gitu ya. Contohnya ini gitu ya. Kita ngalamin koreksi lanjutan, yes teman. Itu sebabnya ya gue di video ini juga jelasin ke kalian gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong ya kenapa seperti ini chartnya gitu ya dari VIP Group ya, kenapa nggak langsung mendadak naik lagi gitu ya. Chance-nya ya mungkin bisa aja gitu ya, let's say ternyata Bitcoin dari sini menunjukkan sign of strength gitu ya, balik lagi ke 122.000 ya, let's say kalau misalnya terjadi gitu teman-teman ya, Bitcoin balik lagi ke 122 atau 123.000, ini invalid teman-teman gitu ya. Jadi
apa yang gue analisis ya untuk dia bakalan mengalami koreksi lanjutan itu invalid kalau misalnya Bitcoin bisa naik ke 123.000 lagi. Nah, tapi selama ini hanya sebuah rebound temen ya, mungkin rebound ke 120.000, habis itu ya kita nggak kuat nahan ya, kita bakalan goes back ke bawah lagi temen ya. Dan area mana itu yang gue gambarkan ke kalian di sini ya, yaitu multiple time support ya. Ini kita ignore aja yang ini. Kita lihat trendline supportnya ya, yaitu lower high ini teman-teman ya. Dan ya kurang lebih kita ketemu di titik sekitaran 114 sampai 113.000 sebelum ada potential bouncing untuk Bitcoin dan continuation uptrend lagi ya, ngebreak ke ATH lagi ya. Semoga nggak fake out lagi seperti bulan Juli dan bulan Agustus ini, tetapi semoga the real breakout terjadi gitu ya. Misalkan kita langsung ke 130.000, let's say seperti itu. Nah, itu apa yang kita harapkan teman-teman ya. Tetapi untuk sementara ya, saat ini chance mungkin sekitar 60-70% probability gua ngeliat ya dari massive sell off yang ada barusan kemarin, plus dari daily candle terlihat adanya bearish engulfing daripada Bitcoin gitu ya. Jadi ini candle hijaunya dihantam candle merahnya dengan cukup signifikan melewati candle hijau sebelumnya. Ini biasanya ada sign of reversal teman-teman gitu ya, ada potensi pembalikan ya. Jadi bukan pembalikan tiba-tiba kita bear market langsung ke balik ke 70.000, enggak teman-teman gitu ya. Cuman ya hanya sekedar ya koreksi-koreksi biasa aja teman-teman ya. Kita bakalan lihat in this case 114.000 ini bakalan holding atau enggak ya. Harusnya sih holding gitu ya. Cuman kalau enggak holding berarti testing di sekitaran 110.000 lagi gitu ya. Mungkin ada demand di bawah level 112.000 yang belum keisi teman-teman gitu ya. Cuman ya harusnya di sekitaran 114 sampai 113.000 harusnya ada potential bounce back dan eventually another breakout bisa happen gitu untuk Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk beberapa hari ke depan mungkin kita bakalan ngelihat adanya potensi koreksi lanjutan selama Bitcoin nggak naik kembali ke level 122 sampai 123.000 teman-teman. Kalau misalnya itu terjadi berarti sekali lagi analisa kita invalid teman. Jadi untuk overall outlook ya, menurut gua ini Bitcoin baru aja sukses teman ya. Kalian bisa lihat Bitcoin baru aja sukses ngebreak resisten 7 tahun dia dari 2017 sampai 2025 nih ya. Kalian lihat ini resisten trendline di garis kuning ini. Dan baru bulan ini kita baru aja berhasil ngebreak gitu ya di bulan Agustus. Makanya kenapa gue bilang chance untuk Bitcoin mungkin udah top dan tiba-tiba kita udah mulai bear market. Menurut gue sih masih cukup kecil ya sejauh ini teman ya, sejauh ini gitu ya. Menurut gue masih ada sekitar 1-2 bulan lagi ya, banyak yang targetin ya dekat-dekat area 150.000, 140.000 dolar sebelum market finally top gitu ya. Cuman memang di level-level 120.000 ini market udah dalam kondisi cukup danger lah teman ya, cukup panas gitu ya, cukup overheat teman ibaratnya. Cuman kalaupun naik ya nggak bakal naik seberapa banget gitu ya. Jadi don't expect tiba-tiba ada God candle ke 200.000 sih, menurut gue sih highly unlikely ya. Kita bisa lihat setiap kali Bitcoin breakout ini volumenya udah cukup kecil, nggak sebesar contohnya misalkan di bulan November nih, satu bulannya bisa naik sampai 30% gitu ya. Cuman saat ini Bitcoin paling cuma naik 8%, 10%, 10% gitu ya. Paling mentok 15% ya. Artinya apa? Artinya market udah mulai exhausted teman ya, udah mulai capek gitu ibaratnya gitu ya. Dan ada potensi memang top udah mendekati gitu ya, udah mendekati top gitu ya. Dan sign teman ya, tanda kalau misalnya kita udah mendekati top tuh apa ya? Jadi ini worst case scenario teman ya. Worst case scenario kita harus respect support di level 100.000 ini teman gitu ya. Apa yang terjadi apabila kita turun ya, misalnya Bitcoin drop di bawah level 100.000 ini ya, maka ada potensi forming forming head and shoulder di sini gitu ya. Head and shoulder dan bisa memulai bear market gitu teman. Jadi kalian harus watch out teman gitu ya. Semoga ini bukan head and shoulder lah teman. Semoga ini bukan head and shoulder gitu ya. Kalau misalnya ini sampai head and shoulder ya, kita break 100.000 membentuk the next shoulder, maka kemungkinan ya 123.000 yang kita lihat kemarin itu benar-benar udah titik puncaknya gitu ya. Dan kita udah memulai bear market gitu. Mungkin jadi lebih awal. Banyak yang bilang 2026, nggak taunya terjadi lebih awal gitu. Itu that can happen gitu ya. Cuman saat ini ya kita nggak ngelihat hal itu ya bakal terjadi teman gitu ya. Jadi saat ini menurut gue dalam beberapa bulan kemudian gue masih tetap respect sama uptrend Bitcoin ya. Jadi
chance yang menurut gue lebih besar adalah 114.000 lalu kita break new all time high gitu ya. Itu yang masih gue yakini untuk Bitcoin saat ini gitu ya. Asalkan kita nggak break di bawah level 100.000. Jadi 100k ini adalah key level antara bear market dan bull market teman ya. 100k ini udah break teman ya. Sampai Bitcoin turun di bawah 100k itu udah mulai bear market dan ada potential top untuk Bitcoin. Paling kurang lebih itu aja, semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dan seperti biasa sampai jumpa di next video.